Ya, baik, kita mulai ya tadabbur kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayahnya untuk kita sekalian, alhamdulillah kita sampai hari ini masih bisa istiqomah untuk bisa sama-sama mentadaburi ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Jadi di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dan kita masuk di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 di surat An-Nisa. Baik, silakan dibagikan admin. Ya, silakan disimak ya. Semuanya bisa dilihat di layar HP masing-masing ini. Sudah dibagikan sama admin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan Allah itu senantiasa menginginkan ataupun memberikan keringanan kepada kalian. Karena manusia itu diciptakan bersifat lemah. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah itu memberikan hukum syariat untuk meringankan kita sebenarnya. Jadi terkadang kita itu merasa aturan hukum Allah itu menyusahkan. Itu karena memang kita tidak tahu saja. Tapi kalau kita tahu sebabnya atau sebabnya atau hikmahnya dari setiap hukum yang telah Allah tetapkan untuk kita, maka kita akan bisa paham Allah ingin dari semua itu adalah kemudahan untuk kita sebagai hamba-hambanya. Ringan di sini itu dua. Pertama, ringan dari beban yang akan dihadapi di akhirat. Tentu di akhirat ini setiap manusia itu akan diberi beban masing-masing. Nah, beban itu tergantung dari amalan yang dilakukan oleh setiap manusia. Kalau yang paling banyak yang dia lakukan adalah amalan buruk, tentu di akhirat nanti bebannya itu akan semakin berat. Hal-hal yang akan dilalui akan semakin sulit di akhirat nanti. Makanya kemudian Allah menyebutkan dalam ayat ini, syariat yang Allah perintahkan itu dari sholat, dari puasa, taat kepada suami, kemudian senantiasa menjadi orang yang soleh. Itu diantara cara Allah untuk memberikan keringanan bagi kita nanti menghadapi kehidupan di akhirat yang penuh dengan beban. Ini kalau merujuk untuk kehidupan akhirat. Sekarang merujuk untuk kehidupan dunia. Untuk merujuk kehidupan dunia. Jadi ketika manusia itu tidak kembali ke aturan hukum Allah, entah sengaja ataupun tidak disengaja, maka manusia itu akan mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan, bahkan bisa jadi bertolak belakang dengan fitrahnya. Jadi bisa bertolak belakang dengan fitrahnya sendiri.
Misalnya begini, kalau kita lihat konteks ayat ini kan kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, memang ada kaitannya. Ayat yang sebelumnya itu kan tentang perintah atau aturan-aturan dalam pernikahan. Allah bikin aturan-aturan dalam pernikahan itu untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menikah, ketika ingin melangsungkan pernikahan ataupun ketika menjalani pernikahan tersebut. Oke ya, rumah tangga itu. Ini yang Allah inginkan itu. Dan ini bukan hanya terbatas pada syariat pernikahan saja, tapi segala aturan, kaitan dengan aturan-aturan perintah sholat kah, perintah puasa kah, hukum waris kah, diharamkan untuk rishwa, riba, bahkan diperintahkan untuk sesama manusia, untuk saling ramah, apalagi berbagi, dianjurkan untuk bersilaturahim, bersedekah. Banyak sekali aturan hukum di dalam Islam ini, gitu ya. Ya, kembali, tapi sebelum itu, karena walaupun banyak aturan hukum yang ada di dalam ajaran agama kita ini, tapi sebenarnya tujuannya untuk memberikan keringanan kepada kita, memudahkan kehidupan kita. Nah, tadi kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi. Kalau kita tidak merujuk kepada syariat, kita tidak kembali kepada hukum aturan Allah dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini, maka kita akan mendapati yang namanya kesulitan, terbebani. Kemudian juga yang ketiga itu bahkan menyelisihi fitrah kita. Contoh misalnya dalam pernikahan. Pernikahan itu kan dalam aturan Islam itu kan sangat mudah sekali. Tapi lihat untuk kehidupan di masa hari ini, kaitan tentang pernikahan, itu sudah banyak aturannya. Harus begini, harus ini. Yang kalau dilihat di konteks syariat, itu bukan hal yang diwajibkan. Misalnya dalam prosesi peminangan, kan kalau di kita kan tolo balango, itu harus ada buah ini, harus ada buah ini, harus ada yang yang kembar buahnya dan seterusnya. Itu kan justru menyulitkan kita. Kalau dalam Islam kan aturan pernikahannya kan tidak serumit itu, tidak sesulit itu. Begitu. Kemudian juga dalam hal masalah akikah misalnya. Akikah kan itu sangat mudah sekali. Beli kambing yang usianya 1 tahun, kalau laki-laki 2 kambingnya, tidak mesti jantan, boleh juga betina. Dan setelah didapatkan kambing itu, maka disembelih kambing tersebut di hari ke-7 paling afdol, kalau tidak mampu di hari ke-7, di hari apa saja, terserah. Setelah itu, kambingnya itu dibagi 3, sepertiganya itu untuk tuan rumah, 2/3-nya itu diberi hadiah ataupun sedekah. Begitu kan? Lalu, apa lagi? Bersedekah dengan timbangan dari rambutnya bayi itu. Dilihat dikonversi pada nilai perak. Kalau sekarang biasanya rambut bayi itu kalau ditimbang, kalau dilihat dari nilai perak mungkin hanya sekitar 30.000 atau 40.000. Itu disedekah. Setelah itu selesai. Coba kalau kita lihat dalam adat kita misalnya untuk pelaksanaan akikah, itu kan memakan biaya yang cukup banyak. Bahkan diharuskan ini. Ada juga yang bahkan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan makan daging kambing itu. Katanya karena kalau makan daging kambing itu sama dengan makan daging anak sendiri. Ini yang dilarang makan ini adalah orang tua dari anak tersebut. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita tidak kembali kepada aturan syariat, maka itu hanya akan menyulitkan kita, akan membebani kita, bahkan menyelisihi fitrah. Ada lagi misalnya kalau kita lihat dari apa yang diatur oleh agama lain yang mereka buat sendiri. Para pendeta, apalagi dari kalangan agama Katolik itu, para pendetanya itu kan menurut mereka dengan level keimanan yang sudah tinggi, itu tidak boleh menikah. Karena menikah itu bagian dari hawa nafsu yang dia
tidak sejalan dengan keimanan. Itu dalam perspektif mereka itu. Begitupun dengan kepercayaan orang-orang Buddha. Jadi orang-orang Buddha itu yang kita lihat di berita-berita itu yang rambutnya botak itu, kemudian mereka seperti memakai ihram tapi baju mereka kan warna baju orange. Itu mereka juga tidak menikah. Ini aturan yang mereka buat sendiri dalam agama mereka yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang Allah bikin. Karena Allah yang membuat dunia ini, karena Allah yang menciptakan dunia ini, maka Allah yang paling tahu apa yang diberlakukan atau apa yang pantas untuk diberlakukan bagi hamba-hambanya yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Akhirnya apa? Terjadi penyelisihan fitrah dari kalangan pendeta maupun orang-orang Buddha itu. Orang-orang Buddha. Kita dengar ada kasus-kasus seksual, perkosaan di rumah ibadah dari oknum-oknum itu. Tentu oknum ya. Kemudian apa lagi? Kalau kita lihat ada berita-berita dunia. Berita-berita dunia itu setiap budaya itu punya standar kecantikan masing-masing. Ada standar kecantikannya yang aneh-aneh. Standar kecantikan yang aneh-aneh itu misalnya di satu negara mereka itu menaruh gelang, seperti gelang lah, ya gelang besar di leher mereka. Sampai jumlahnya itu banyak, pokoknya ditambah terus. Dalam keyakinan mereka, semakin panjang leher, maka mereka semakin cantik. Pasti pernah lihat itu di video-video ya. Kemudian yang kedua juga, pasti pernah melihat yang bibirnya ditaruh seperti piring begitu. Tapi dia bukan kayak piring, dia seperti piring tapi dia rata. Dan itu akhirnya jadi dower bibir itu. Jadi ditaruh piring sampai membesar. Dalam keyakinan mereka, semakin dower bibir itu maka semakin cantik. Belum lagi pada budaya-budaya di beberapa negara yang lain. Itu baru dua saja. Itu baru dua ya. Ini yang disebut dengan Allah ingin meringankan beban untuk kita sekalian. Karena kalau kita tidak mengikuti aturan Allah dalam syariat, ini aturan-aturan Allah itu, maka justru itu akan menyulitkan kita, akan menyusahkan kita atau membebani kita, juga akan menyelisihi fitrah kita sebagai manusia yang Allah paling tahu ketika Allah menciptakan kita. Oke, seperti itu. Kemudian Allah katakan dalam ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Lemah itu lemah akal. Karena akal manusia itu lemah, maka manusia itu tidak mampu untuk membuat aturan sendiri bagi kehidupannya. Jadi manusia ini Allah sudah katakan lemah dalam segi hal, termasuk dalam akal. Makanya kelemahan manusia itu karena diantaranya juga ada pada akalnya, maka manusia tidak mampu untuk membuat aturan atau syariat untuk kehidupannya. Itu kelemahan. Karena kalau dia memaksakan hal itu untuk membuat aturan hidup sendiri, maka yang terjadi justru sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ya, saya contohkan tadi hanya menyulitkan, membebani, bahkan menyelisihi fitrah mereka. Nah, itu yang ada di kehidupan kita semuanya. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga kita, menjadi seorang wanita, kalau tidak kembali kepada aturan Islam, itu hanya akan menyulitkan wanita itu saja. Bahkan justru akan merugikan wanita itu. Ya, akan merugikan perempuan itu. Misalnya dia buka hijab, dia mengumbar aurat, tebar pesona. Yang menurut dia, itu bagus untuk dia. Dan dia merasa itu bagian daripada cara dia untuk memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain. Tapi justru bagi Allah itu tidak.
pantas untuk dia lakukan. Karena justru itu akan menyulitkan kehidupan dia dan akan merugikan kehidupan dia pula. Dalam kehidupan berumah tangga pun seperti itu. Kalau kita tidak merujuk kepada aturan Islam, kita tidak merujuk kepada aturan agama, maka yang terjadi adalah terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga itu yang tidak pernah selesai, masuknya setan, kemudian beban hidup yang tidak ini, maksudnya yang selalu silih berganti datang. Begitu. Oke, kemudian Allah sebutkan di ayat yang ke-29, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah sebutkan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Kalau ada seruan kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, maka kita harus merasa bahwa kitalah yang dipanggil. Dan juga seruan iman itu di dalam Al-Quran itu merujuk kepada orang-orang yang memiliki iman. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak memiliki iman, itu akan sulit untuk menjalankan perintah setelah seruan itu, atau larangan setelah seruan itu. Jadi perintah ataupun larangan yang akan diberikan setelah seruan kepada orang beriman, hanya mampu dilakukan oleh mereka yang memiliki iman. Makanya sebelum kita merujuk kepada seruan itu, kita harus memastikan diri kita ini memiliki iman yang benar. Ya, memiliki iman yang benar. Dan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ini sudah pernah saya bahas juga. Paling banyak itu, kalau kan ada dua. Sebenarnya ada banyak, tapi kita fokusnya kedua. Ya ayyuhannas, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhannas itu seruan yang ada di sewaktu Nabi di Mekah. Seruan ya ayyuhannas itu untuk menguatkan akidah. Jadi masih tahap untuk memperkuat akidahnya para sahabat. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu bukan lagi untuk memperkuat akidah, tapi untuk mengatur kehidupan, tatanan kehidupan. Jadi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah untuk mengatur tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan yang secara pribadi, keluarga, ataupun sosial. Kaitan masalah ibadah mahdhah, ataupun kaitan dengan masalah muamalah. Di sini Allah katakan kepada orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu memakan harta-harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Jadi memakan di sini itu, memakan di dalam ayat ini itu, dia maknanya luas. Dia maknanya itu bisa mengurus, mengambil, mempergunakan, minum. Nah, itu maknanya luas. Jadi maknanya adalah tidak boleh kita mengurus, tidak boleh kita mengambil, tidak boleh kita mempergunakan, tidak boleh kita makan ataupun minum dari harta orang lain dengan cara yang batil. Bagaimana cara yang batil itu? Di antaranya itu dengan mencuri, menipu, merampas, rasuah, suap menyuap. Ini paling ya, mohon maaf, tadi jaringan saya putus ya. Jadi kita lanjut. Jadi Allah katakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah melarang kita semua yang mengaku beriman itu memakan
harta sesama kita itu dengan cara yang batil. Jadi tidak boleh kita itu mengambil, mempergunakan, mengurus, makan, minum itu dengan cara yang batil dari harta saudara kita. Cara yang batil itu bisa maksud mencuri, menipu, merampas, rasuah juga, riba juga. Dengan riba, itu juga masuk cara yang batil. Kalau rasuah itu kan suap menyuap. Jadi rasuah itu artinya adalah suap menyuap. Dan ini banyak sekali terjadi dan dilakukan terjadi di beberapa instansi, bahkan di dinas. Bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga, lanjut ya, kecuali, kata Allah, memakan harta ini dengan la ta'kuluna amwalakum, ini bisa juga dua maknanya. Itu bisa dimaksudkan dengan harta saudara kita, juga dimaksudkan juga dengan harta kita. Jadi tidak boleh kita mempergunakan harta kita itu dengan cara yang batil, dengan cara yang haram atau yang mubazir. Dalam agama kita itu ada dua yang dilarang. Pertama israf, yang kedua itu mubazir. Apa beda antara israf dengan mubazir? Kalau israf itu kan berlebih-lebihan, sama juga dengan mubazir. Tapi kalau israf itu dia beli barang yang sangat mahal, tapi barang itu tidak untuk kebutuhannya itu tidak sampai pada barang itu. Jadi misalnya dia beli motor yang harganya sampai 2 miliar misalnya. Dan dia itu sebenarnya yang dia butuhkan hanya motor yang mungkin harga sekitar 20 sampai 30 jutaan. Nah, ini yang disebut dengan perilaku israf, berlebih-lebihan. Ya, mempergunakan barang yang sangat mewah tapi tidak memiliki manfaat atau kebutuhan untuk barang tersebut. Nah, itu israf. Adapun mubazir itu dia barangnya lebih daripada satu ataupun dua. Oke lah, tidak masalah kalau misalnya orang punya mobil 2 ataupun motor 2. Selama itu memang dia pergunakan. Tapi kalau misalnya sudah lebih daripada itu, misalnya dia punya mobil, motor sampai 5 misalnya, ataupun 10 misalnya, dan dia tidak manfaatkan itu dia tidak manfaatkan beberapa barang itu. Pokoknya hanya tataruh saja, bukan bagian barang investasi juga. Hanya dia taruh saja begitu, maka ini yang disebut dengan perilaku mubazir. Dan perilaku mubazir ini adalah perilakunya syaitan. Allah menyebutkan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya mubazir itu merupakan perbuatannya syaitan. Atau orang-orang mubazir itu adalah temannya syaitan. Dan syaitan itu adalah makhluk yang kufur. Kemudian Allah katakan, illa an takuna tijaratan antara minkum. Kecuali dengan perniagaan yang kalian lakukan suka sama suka. Jadi kalau mengambil dengan cara yang batil tadi diharamkan oleh Allah, kecuali yang suka sama suka. Kalau suka sama suka itu kan sebagaimana kalau orang mau beli. Misalnya kalau dia beli barang, dia yang punya uang, dia rela untuk membeli dengan mempergunakan uangnya, dia beli barang itu, dan orang yang punya barang pun itu rela untuk diberi barang itu dengan transaksi jual beli itu. Nah, yang seperti ini diperbolehkan di dalam agama kita. Tapi ini tidak semata-mata menjadi aturan yang kemudian itu diperbolehkan secara mutlak.
Maksudnya apa? Jangan hanya diukur dengan kerelaan keduanya lantas transaksi itu menjadi halal. Itu tidak boleh. Riba misalnya, riba kedua-duanya itu ikhlas dan rela misalnya. Yang meminjam rela dan yang memberi pinjaman juga rela. Nah, walaupun kedua-duanya ini ada kerelaan, tapi bukan berarti transaksi yang mereka lakukan ini menjadi halal. Nah, tetapi itu transaksinya haram. Begitupun dengan rasuah, suap, uang tip. Nah, jadi suap ataupun uang tip juga itu haram, walaupun kedua-duanya itu ada kerelaan. Tapi untuk uang tip ini bisa hanya salah satu di antara keduanya yang akan mendapatkan dosa. Apabila yang memberi uang tip ini terpaksa memberinya karena yang menjadi haknya itu ditahan oleh yang meminta suap tersebut. Kalau di Amerika itu sudah rusak transaksinya. Jadi pengeluaran ketika datang ke Amerika itu, ataupun ya ke Amerika khususnya di sana, itu banyak sekali uang tip. Walaupun mereka sudah bekerja di tempat pekerjaan itu, misalnya kayak di restoran, mereka tetap meminta uang tip karyawannya. Nah, ini dan yang seperti ini menyelisihi, tidak diperbolehkan. Walaupun kedua-duanya itu rela, ikhlas, tetap diharamkan. Kemudian Allah katakan, wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian itu membunuh diri kalian. Kata Allah, membunuh diri kalian ini bisa dua. Yang pertama tentu bunuh diri. Bunuh diri itu di dalam agama kita haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Bahkan ada hadis Nabi, orang siapa yang membunuh diri dengan besi, maka tangannya akan melukai perutnya sendiri dengan besi itu di neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh diri dengan cara minum racun, maka dia akan terus meminumnya di neraka Jahannam, dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Dan barang siapa yang melompat dari tebing untuk bunuh diri, maka dia akan terus terjatuh di dalam neraka, dan dia kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, itu kalau dibawa pada makna yang pertama. Jadi tidak boleh kita itu bunuh diri, haram hukumnya. Kemudian kalau bunuh diri ini kan kalau kayak di Jepang itu saking frustasinya mereka, ada yang sampai suntik mati, ada sampai yang sampai sakit suntik mati. Makanya tidak ada yang berputus asa itu kecuali hanya mereka yang mengikuti jalannya iblis. Karena iblis itu adalah makhluk yang telah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kita ini sebagai hamba-hambanya Allah, selama kita hidup tidak boleh kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Berapapun dosa yang kita lakukan, tetap masih ada harapan untuk kita, untuk Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Selama kita masih hidup dan kita bertobat kepada Allah. Begitupun dengan mungkin kehidupan yang kita jalani, tidak yang mungkin penuh beban, ini tidak boleh kita berputus asa. Karena Allah paling tahu dengan beban yang Allah berikan kepada kita, dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Untuk kita, dan kita harus menjalani itu semua. Begitu. Kalau kita tahu hal yang gaib, pasti kita akan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan untuk kita dari ujian itu. Kalau kita tahu yang gaib. Karena kita tidak tahu yang gaib, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah, karena dialah Tuhan yang sangat mencintai kita, bahwa apa saja yang Allah berikan kepada kita dari bagian nikmat ataupun dari setiap ujian yang Allah beri, itu pasti yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Artinya janganlah kalian itu membunuh saudara kalian. Ini jadi dilarang untuk membunuh saudara kita. Apa kaitan dengan makanan? Masih di ayat yang sama, tapi pada penggalan yang sebelumnya. Jadi ketika ada transaksi yang batil, itu akan memicu adanya pertengkaran, bahkan perselisihan di
masyarakat. Dan fatalnya itu bisa sampai adanya saling bunuh membunuh, begitu. Rasuah, mencuri, merampok, itu karena memang ada transaksi yang dijalankan yang tidak sesuai syariat. Pernah ada yang bertanya begini, di dalam surat Al-Baqarah itu, di Tadabbur Mu'alaf ya, ditanya, Ustadz, kenapa di dalam surat Al-Baqarah itu riba, untuk dosa riba itu ancamannya itu berat sekali, bahkan tidak ada ancaman yang sama untuk dosa riba itu. Ancamannya adalah Allah mengumumkan perang, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang bagi mereka yang melakukan transaksi riba atau sebagai pelaku riba. Itu kenapa dosa riba bisa sampai seperti itu? Itu mereka tanya begitu. Alhamdulillah. Jadi jawabannya itu begini. Kalau ada orang yang membunuh orang lain, itu yang dibunuh hanya satu orang. Yang dibunuh satu orang. Tapi kalau riba itu, dan pelakunya jelas. Oke, pelakunya jelas. Kalau yang membunuh tadi ya, kita kembali dulu. Kalau yang membunuh itu pelakunya yang terbunuh hanya satu orang, kemudian pelakunya jelas. Oke. Kalau riba, yang dibunuh itu banyak. Yang dibunuh itu banyak, dan pelakunya itu tidak jelas. Ya, pelakunya itu tidak jelas. Pelakunya sih jelas, tapi ketidakjelasan itu menjadikan pelakunya itu tidak mampu untuk dihukum. Apa sih maksudnya? Begini. Terjadinya beberapa kasus di mana orang tua membunuh anaknya karena kemiskinan. Ada yang bunuh diri karena kemiskinan, ada yang mati kelaparan, ada yang mati karena gizi buruk. Itu semua terjadi karena transaksi riba. Jadi riba itu mempengaruhi ekonomi dunia. Jadi mempengaruhi ekonomi dunia. Itu akibat dari riba itu yang tidak disadari oleh semua orang. Coba kita lihat harga snack saja. Snack apa misalnya, atau sampo lah. Sampo itu kan dulu harganya masih satunya itu dia ada 250 lalu dulu 250 itu ada sampo. Tapi sekarang kan harga sampo satu itu ada yang 2000, ada yang 1000. Itu kan harganya naik. Bahkan isinya berkurang. Harganya naik, isinya berkurang. Kalau yang dulu sekolah SD, TK, itu kalau beli di kantin, nasi kuning itu kan 250. Saya pernah itu masih beli nasi kuning harganya 250 rupiah. Satu daun pisang. Yang kalau sekarang itu harganya 5.000. Jadi dulu itu harganya 250. Sama ada minuman jus ditaruh buah sirsak. Itu dulunya itu dijual harga 50 sampai 100 rupiah. Saya SD itu. Sekarang minuman seperti itu dijual 5.000, ada 3.000, gitu kan? 5.000 sampai 3.000. Kalau pop ice itu kan sekarang bisa sampai 10.000. Harga paling di bawah 5.000. Jadi kenapa sampai ada inflasi seperti itu? Itu akibatnya riba. Dan inflasi ini berakibat pada ekonomi dunia. Dampaknya yang paling buruk terasa oleh mereka yang susah. Jadi banyak kasus yang tadi yang saya sebutkan, orang tua membunuh anak, ada yang bunuh diri karena alasan ekonomi, ada yang tidak mau memiliki anak, children free, karena ada yang mau menikah, kemudian mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak karena berpikir tentang biaya hidup kalau misalnya punya anak, ya kan begitu kan? Itu akibat riba semuanya. Nah, itu kenapa sampai dosa riba itu ancamannya sebagaimana yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah itu.
Makanya kenapa di dalam penggalan ayat ini Allah pertama menyebutkan tentang transaksi. Kemudian penggalan keduanya Allah menyebutkan tentang bunuh. Karena apa? Apa kaitan kedua hal ini? Ada kaitannya. Yang pertama, kenapa Allah tidak sebutkan bunuh dulu? Baru yang kedua Allah sebutkan tentang transaksi. Tapi di sini kan Allah sebutkan transaksi dulu. Lalu yang kemudian setelah itu adalah bunuh. Oke, alasannya yang pertama karena yang paling banyak terjadi di kalangan kehidupan kita ini, di kehidupan sehari-hari kita ini adalah penipuan dalam masalah harta. Itu paling banyak. Kemudian baru yang kedua adalah tentang kasus pembunuhan. Kemudian juga yang berikut, kenapa sampai Allah menyebutkan transaksi lebih dulu, lalu setelah itu Allah menyebutkan tentang bunuh, saling membunuh di antara kalian, atau janganlah kalian membunuh di antara kalian. Itu alasannya yang kedua. Karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jelaskan di awal di yang sebelumnya, transaksi itu akan mempengaruhi kehidupan manusia. Transaksi yang salah meningkatkan kriminalitas dan tingginya kriminalitas itu akan menjadikan nyawa manusia melayang. Begitu. Coba lihat di kota-kota besar kayak di Jakarta, kan tingkat kriminalitasnya kan tinggi. Berita pembunuhan hampir tiap hari kita dengar di sana. Kalau kita lihat berita, sedikit-sedikit ada pembunuhan dan seterusnya. Itu di kota-kota besar loh. Alasannya apa? Alasannya karena ekonomi. Rata-rata orang membunuh, orang merampok, orang mencuri. Mencuri itu dengan akibatnya membunuh, misalnya orang yang menjadi tempat di mana dia mencuri uang itu kan rata-rata alasan mereka adalah masalah ekonomi. Begitu. Kemudian Allah katakan, innallaha kana bikum rahimah. Dan sesungguhnya Allah senantiasa menyayangi kalian. Jadi Allah memberikan penekanan dalam ayat ini. Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya. Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Karena Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya, maka Allah membuat syariat atau hukum yang kita itu syariat yang kita itu dianjurkan atau diharuskan oleh Allah mengikuti aturan syariat dan hukum itu. Bukan hanya hukum sholat saja, bukan hanya hukum puasa saja, tapi semua hukum warisan. Kalau kita tidak ikut hukum warisan, coba lihat, ada kakak beradik saling membunuh karena urusan masalah harta. Ada orang tua dan anak yang saling menuntut di pengadilan karena masalah harta, karena tidak dikembalikan dalam aturan syariat terkait dengan masalah warisan. Gitu. Jadi karena Allah menyayangi kita dan Allah menginginkan kehidupan yang mudah untuk kita jalani, maka Allah membuat syariat ini. Allah membuat syariat ini. Kalau kita ikut syariat dalam segala hal, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Kita ikut syariat pernikahan, maka mudah pernikahan. Kita ikut syariat dalam masalah akikah, mudah dalam pelaksanaan akikah. Kita dalam kematian kita ikut syariat, mudah, tidak lagi kita harus mengeluarkan biaya sampai 50 jutaan ketika ada keluarga yang meninggal. Kita ikut syariat dalam masalah sholat, kita mudah untuk menjalankan ibadah sholat, tidak sebagaimana orang-orang yang mereka kalau misalnya sholat, kata mereka harus melalui hati dulu, harus ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati dan hal-hal yang lain. Begitu. Kalau kita ikut syariat dalam transaksi jual beli, mudah untuk kita. Kalau kita ikut syariat dalam apa lagi ya? Dalam masalah akad jual beli, mudah semuanya. Coba lihat itu, kalau riba itu kalau beli rumah, sekarang kan KPR, kredit perumahan rakyat, kalau mau kredit perumahan, sampai kreditnya itu sampai 15 tahun, 20 tahun. Subhanallah. Kemudian ayat yang ke-30. Allah katakan, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًا وَظُلْمًا
fasawfa nuslihi naron. Nah, ini Allah beri ancaman. Allah sudah sebutkan apa hasilnya apabila kita mengikuti aturan syariatnya Allah. Nah, tentu akan Allah berikan kemudahan di akhirat, sebagaimana di ayat yang ke-20, 28 tadi. Ya kan? Kalau untuk kehidupan dunia, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita menjalani kehidupan dunia kalau kita mengikuti syariat. Sekarang ancamannya, kalau ada orang yang masih mengikuti, bukan masih mengikuti ya, orang yang tidak mengikuti syariatnya Allah dalam kehidupannya, maka Allah katakan dia itu sebagai orang yang ceroboh ataupun aniaya. Maka kami akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Allah, orang yang tidak mau mengikuti aturan ini, dalam ibadah dia tambah-tambah ibadahnya, dalam kaitan sosial sebagaimana pelaksanaan pernikahan, kematian, apalagi akikah, transaksi jual beli, dia bikin aturan-aturan sendiri. Bahkan pada kebiasaan adat mungkin dia bikin aturan sendiri. Maka Allah memberikan ancaman api neraka bagi mereka ini, bagi orang-orang yang tidak mengikuti aturan syariatnya Allah. Kemudian Allah katakan, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan balasan yang demikian mudah bagi Allah, kata. Jadi Allah mudah saja untuk memasukkan hambanya ke dalam neraka, hamba-hamba yang tidak mau ikut aturan Allah. Jadi Allah membuat aturan itu untuk memudahkan kita. Allah membuat aturan itu supaya kita itu bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan bisa selamat bukan hanya di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Ya, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ada pertanyaan di sini. Kalau sudah terlanjur kredit rumah, terus bertobat, apa tobatnya diterima? Iya, selama kita hidup, maka setiap dosa kita itu kalau kita bertobat kepada Allah, pasti Allah terima. Itu pasti. Jadi tidak boleh kita mengatakan dosa kita itu banyak dan Allah tidak akan menerima uh, tobat kita, itu tidak boleh. Berarti kita berprasangka buruk kepada Allah dan kita termasuk orang yang menafikan ataupun menolak asmaul husnanya Allah, yang Allah itu Al-Ghafur, itu Allah itu Maha Pengampun, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Jadi kalau kita bertobat dari setiap perbuatan dosa kita, maka pasti akan Allah ampuni. Lalu bagaimana dengan kredit itu? Apakah dilanjutkan? Dilanjutkan saja, karena sudah terlanjur. Tapi kalau transaksi riba itu ada yang misalnya begini, kita memberi pinjaman ke orang lain. Kita kasih pinjaman kayak misalnya 100.000, kemudian kita kasih bunga 20.000. Kalau kita sudah dapat ilmu ini, yang dimana Allah melarang riba, maka kita hanya bisa mengambil pokoknya saja. Jadi kita sampaikan kepada orang yang meminjam itu, kamu bayar pokoknya saja. Hanya 100.000, untuk bunganya tidak usah. Begitu. Kenapa demikian? Kenapa riba itu sampai diharamkan? Ini pernah juga saya jelaskan. Jadi riba itu, dia kayak hama di dalam tanaman. Bukan dalam ya. Dia kayak hama di tanaman. Itu riba. Riba itu tidak berdiri sendiri. Sama dengan hama di cabai. Hama itu tidak akan muncul kalau tidak ada cabainya. Pasti ada cabainya dulu, lalu setelah itu ada hamanya. Ada ulatnya kah atau lain-lain. Riba itu, dia hama dalam dua hal. Pertama dalam jual beli, dan yang kedua dalam pinjam meminjam. Jadi kalau jual belinya tidak sehat, maka sudah ada hama di situ, dan hamanya itu adalah riba. Jadi jual beli itu Allah ingin memisahkan. Kalau ingin mau dapat untung, maka jual beli. Kalau ingin menolong, maka pinjam meminjam. Jadi tidak boleh itu ada unsur untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana jual beli pada pinjam meminjam itu. Allah ingin memisahkan itu. Jadi kalau ingin transaksi pinjam meminjam, ya seperti itu. Dengan niat tolong menolong, bukan mendapatkan keuntungan. Kalau ingin mendapatkan keuntungan, maka transaksinya adalah jual beli. Tidak boleh campur adukan. Dan setiap apa yang sudah didapatkan dari hasil riba, itu halal semuanya. Ini beda dengan hasil curian atau korupsi. Jadi curian ataupun korupsi itu kan kalau misalnya ada orang yang korupsi lalu sudah dipenjara, dianggap bahwa penjara itu sudah melunasi hasil korupsinya atau apa yang sudah dia curi. Tidak, tetap harus dia mengembalikan apa yang telah dia curi ataupun dia korupsi itu, walaupun sudah dia dipenjara, kecuali kalau dia dipotong tangannya. Nah, itu baru bisa dibilang lunas kalau dipotong tangannya. Begitu. Itu pun tergantung dari tuntutan di pengadilan. Kalau misalnya dia pun sudah dipotong tangan dan pihak dari korban meminta ganti rugi dan pengadilan pengadilan Islam memutuskan untuk itu, maka dia tetap harus mengganti rugi. Ini beda dengan riba. Kalau riba itu mungkin pernah bertransaksi riba, baru sudah dapat untung. Dari untung itu sudah beli motor, sudah beli mobil, sudah beli rumah atau bikin rumah. Itu tidak perlu dikembalikan. Sudah halal semuanya. Itu beda antara hasil curian dengan hasil riba. Jadi riba itu sudah jadi milik kita. Jadi sudah halal semuanya. Bagaimana cara menggadaikan kebun atau sawah agar tidak terjadi transaksi riba, Ustaz? Nah itu, kayak tadi. Jadi karena gadai ini dia niatnya tolong menolong, maka sebagaimana dengan tolong menolong itulah gadai itu harus dilakukan. Kalau gadai itu ada unsur jual beli di dalamnya,
Jual beli itu kan ada keuntungan secara materi ya. Orang yang gadai itu begini, yang gadai yang benar ya. Kalau misalnya digadai sawah, maka orang yang memberikan uang itu tidak boleh memanfaatkan sawah itu. Begitu juga orang yang misalnya menggadaikan motor, menggadaikan apalagi mobil, tidak boleh dipakai motor dan mobil itu. Menggadaikan HP ataupun laptop itu tidak boleh dipakai HP sama laptop itu. Karena setiap pinjaman yang memberi manfaat bagi yang memberi pinjaman, maka itu riba. Jadi barang gadai itu tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dipakai. Kecuali dia dalam bentuk makhluk hidup, kayak sapi, unta, itu boleh dipergunakan. Karena apa? Karena dipergunakannya itu ada biaya merawat sapi tersebut, diberi makan, diberi minum, dipindah. Nah, jadi bisa dimanfaatkan sapi itu untuk dipakai bajak sawah oleh yang memberikan pinjaman. Itu bukan dia memanfaatkan itu bukan karena dia memberikan pinjaman itu, tapi karena dia telah memelihara sapi ini. Jadi memberi makan ataupun memberi minum. Jadi kemudian yang berikut juga, sekarang banyak yang menggadai itu, yang digadaikan itu hanya surat-suratnya. Surat-surat itu hanya bukti atas kepemilikan barang tersebut. Jadi gadai itu tidak boleh dengan surat-surat itu. Makanya kalau gadai dengan sertifikat, gadai dengan BPKB, itu tidak sah itu. Gadai itu harus barangnya. Kalau mau gadai ya gadai rumahnya. Kalau mau gadai mobil atau motornya. Dan motor, mobil, ataupun rumah itu tidak boleh dimanfaatkan oleh yang memberi pinjaman. Dia hanya dalam bentuk pengawasan saja. Misalnya, perjanjian pinjaman itu selama 3 bulan. Di perjanjian itu, kalau misalnya 3 bulan tidak dilunasi, bagaimana dengan barang gadai ini? Tidak langsung disita. Tidak boleh. Harus ada kesepakatan dulu. Jadi kalau sekarang kan kalau pihak bank itu misalnya sudah jatuh tempo sampai 1-2 tahun, itu kan langsung disita. Dalam Islam tidak boleh ada penyitaan sepihak seperti itu. Gitu. Kalau gadai BPKB gimana Ustaz? Gadai BPKB pokoknya gadai hari ini riba kebanyakan. Nah, gadai hari ini semuanya riba rata-rata. Kalau gadai itu pokoknya kalau mau kasih gadai barang, misalnya kasih pinjam uang 1 juta, maka kembalinya tetap 1 juta, tidak boleh lewat, tidak boleh lebih, tetap kasih pulang 1 juta. Dan yang kedua aturannya adalah barang gadainya tidak boleh dimanfaatkan oleh yang memberi pinjaman. Itu 2. Syarat gadai itu cuma 2. Kalau syarat gadai ini terpenuhi, maka dia halal. Pertama, uangnya itu distorkan kembali kepada yang memberi pinjaman itu dengan nominal yang sama ketika orang yang memberi pinjaman ini memberi kepada yang meminjam. Yang kedua, barang gadainya tidak boleh dimanfaatkan oleh yang memberi pinjaman. Kalau tidak terpenuhi 2 syarat itu, maka itu riba. Dan ada juga, tidak boleh ada denda. Denda keterlambatan itu riba juga. Sama yang keempat itu, yang saya sebutkan tadi, penyitaan sepihak. Penyitaan sepihak itu kalau di bank itu ada namanya lelang.or.id, biasanya rumah yang dilelang. Ada kan ada beberapa yang dilelang. Rahmat, kalau saya kan sering, Hotel Rahmat itu kan dilelang itu. Sekitar 6 miliar sekarang itu dilelang itu. Masuk di situs lelang itu. Begitu. Apakah menyimpan uang di bank termasuk transaksi riba, Ustaz? Tidak, menyimpan uang di bank tidak masuk riba. Kalau ada lebihan dari bank, maka itu tidak boleh kita pergunakan. Kalau ada lebihan dari bank, kita ambil lebihnya dan tidak boleh kita beri untuk diri kita dan keluarga kita. Beri kepada fakir miskin yang bukan merupakan keluarga kita yang kita beri nafkah. Bagaimana dengan perihal? Syaratnya 2.
Pokoknya riba itu gadai itu transaksi, syaratnya dua. Nominal yang dibayarkan sama dengan nominal, misalnya kita pinjam uang 10 juta, maka kita mengembalikannya tetap 10 juta totalnya. Ini. Kemudian yang kedua, barangnya tidak dipergunakan. Oke, barang di pegadaian itu memang tidak dipergunakan, disimpan. Tapi kebanyakan nominalnya itu dilebihkan. Orang yang pinjam 10 juta harus mengembalikan dengan total sampai 14 juta ataupun sampai 16 juta. Itu riba. Riba itu dosanya besar, akibatnya fatal untuk kehidupan sosial kita. Kemudian yang kedua, untuk orang itu kehidupannya itu tidak karuan. Pokoknya stres selalu karena dia rasa waktu ini berjalan cepat. Yang ketiga, emosinya tidak stabil. Emosi yang tidak stabil ini berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Itu orang yang bertransaksi riba begitu. Oke, gitu ya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kita sekalian dan mengistiqomahkan kita di jalan kebaikan serta dengan keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.